Shalom para pemirsa Household of Faith. Kita jumpa lagi dalam acara yang kita sama-sama tunggu-tunggu bukan? Dan kali ini kami berdua di sebuah tempat yang sangat asik sekali. Namanya Narasi Cafe and Eatery. Ada di Jalan Danau Agung di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Sunter Agung, Jakarta Utara. Dan di sini kami akan berbincang-bincang dan sekaligus menikmati segala sajian yang sudah disediakan. Dan kami ingin membahas saat ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengalahkan sakit hati, luka batin, dendam dengan satu kuasa yang hebat. Apa itu? The power of love, kuasa kasih. Saya teringat waktu saya masih sekolah dulu, ada lagu yang berkata begini, sakitnya hati ini. Tapi anehnya gini, namun aku rindu. Itu perasaan yang paling tidak enak ya. Bencinya hati ini, namun aku rindu. Itu hebat loh. Sakit hati, benci tapi masih rindu. Tapi kenyataannya apakah seperti itu? Biasanya kalau orang sakit hati, dendam, benci, mendidih gitu ya. Wah, pasti ada punya lagunya berpikir. kan. Berpikir yang negatif, berpikir bahwa orang itu yang menyukai itu harus ketabrak mobil lah, atau kalau dia naik pesawatnya jatuh lah, masuk sungai dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat bahwa orang yang bisa dibunuh dengan sakit hati. Sebab itu kita mesti membereskan ini. Sebab kalau kita tidak membereskan dengan jalan bagaimana mengampuni, maka sungguh Tuhan juga tidak akan mungkin bisa mengampuni kita kalau kita masih menyimpan dendam, kepahitan. Bahkan dalam dunia kedokteran, dunia medis telah membuat penelitian dan membuat pengakuan bahwa ketika kepahitan, sakit hati itu dipelihara, maka tubuh akan mengeluarkan hormon-hormon yang negatif. Ya, dan akan ada radikal bebas yang akan menyerang organ tubuh yang baik dan menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat serius. Kanker salah satunya. Wow, dan kita akan melihat contoh-contoh di dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana mereka yang berhasil mengatasi sakit hati ini justru bukan langit yang tertutup, tapi mengalami langit yang terbuka. Kita akan belajar dari seorang tokoh dalam firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu semuanya pernah mendengar kisah perempuan ini, yaitu seorang perempuan yang bernama Hana. Hana, gitu ya. Hana artinya grace, ya. kasih karunia. Di kisah ini dibuka, kalau kita semua mungkin mau membacanya di rumah, di dalam 1 Samuel. Dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Elkana. Dia punya 2 orang istri. Nah, di sini pun sudah tampak menyakitkan. Belum apa-apa dibuka dengan 2 orang istri. Nah, istri pertama adalah Hana. Jadi dia pastinya dimadu. Ini sudah jelas posisi yang tidak enak. Kemudian dikatakan istri yang kedua bernama Penina. Dan dilanjutkan dengan tulisan dijelaskan bahwa Penina punya anak, tetapi Hana tidak. Karena Tuhan menutup kandungannya. Terus dikatakan juga bahwa setiap hari dan selalu Penina ini menyakiti hati Hana. Saya bayangkan menyakiti itu bisa aja dengan kata-kata ataupun gestur gitu ya. Wajahnya, lirikan matanya, senyumannya kelihatannya senyum. Sinis, cuman satu aja itu gitu ya. Melukai hati. Nah, yang lebih menyakitkan lagi, dikatakan bahwa pada zaman itu setiap tahun itu orang pasti pergi ke rumah Tuhan, ke bait suci untuk mempersembahkan korban. Nah, pada waktu itu pula lah di situ terjadi pesta perayaan di mana setiap orang makan. Kalau baru-baru ini kita baru saja merayakan tahun baru Cina ya. Di mana semua orang merayakan makan sama lah itu, setiap tahun mereka selalu ke bait suci dan mempersembahkan makanan. Mestinya senang dong, sukacita. Tapi di situ dijelaskan juga bahwa
rasa sakit yang begitu parah justru di pesta perayaan tersebut. Kenapa? Ya. Karena disitulah terjadi pembagian yang mencolok. Karena Penina punya anak, pastinya Penina dapat 1, anak-anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing dapat 1. Tapi karena Hana belum punya anak, mau tidak mau, walaupun Elkana mencintainya, dia tetap hanya mendapatkan 1. Di situ dia bermuka muram, bahkan dalam kondisi pesta yang seharusnya makannya enak-enak, dia tidak mau makan. Terus kemudian dia masuk ke dalam tempat berdoa. Di situ dia komat kamit, mengungkapkan isi hatinya, geramnya kepada Penina di bait suci tersebut. Bahkan dia bernasar. Dan nasarnya ini sebetulnya nasar yang sangat berani seharusnya ya. Dia berkata, seandainya Tuhan mengabulkan permintaanku dan memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku akan menyerahkan dia seumur hidupnya di rumah Tuhan. Bayangkan, padahal dia kepingin sekali punya anak, tapi kalau seumur hidupnya di rumah Tuhan, berarti bisa jadi kan memang setahun sekali dia ketemu anaknya tersebut. Benar. Nah, nasar ini adalah nasar yang benar-benar luar biasa. Karena apa? Saya juga mau menceritakan anak kami itu adalah seorang profesional konselor. Dan saat ini dia menangani beberapa masalah krisis gitu ya. Dan salah satu kliennya menceritakan, saya izin kepada anak saya, boleh nggak diceritakan? Karena ini bisa bagus jadi berkat ya. Dia bilang boleh, kan memang anak saya juga confidential, tidak menyebutkan nama. Ada sepasang suami istri, suaminya bekerja sebagai army, istrinya ini sebagai guru. Karena pingin banget punya anak, akhirnya mereka menjual rumahnya dan mengikuti program bayi tabung. Setelah 6 bulan ngikutin program bayi tabung ini, berhasillah ada kandungan, bayinya bertumbuh, tapi ternyata begitu 6 bulan ketahuan bahwa mati dalam perut, sehingga harus dikeluarkanlah bayi ini. Dalam kondisi seperti itu, waduh, dia depresi luar biasa. Dan karena depresi, akhirnya guru pihak di sekolah berkata bahwa kamu tidak bisa melanjutkan lagi kalau kondisimu tetap seperti ini. Jadi dia sudah depresi karena anak dalam kandungannya meninggal, rumah terjual, dan dia dapat ancaman kalau seperti ini terus dia tidak bisa melanjutkan bekerja di sekolah. Dan yang paling menyakitkan lagi, kita tahu semua berita Januari kemarin di LA terjadi kebakaran. Dan dia mendapat berita bahwa salah satu embrio yang masih disimpan itu ada di lokasi kebakaran. Waduh, jadi dia rasa mau bunuh diri banget. Tapi ternyata saya dapat kabar, syukurnya bukan kena kebakaran tersebut. Tapi dia benar-benar desperate mau bunuh diri karena apa? Dia benar-benar rindu kepingin punya anak. Inilah saya bisa bayangkan yang terjadi kepada Hana. Rasa kepingin punya anak, kerinduan punya anak. Tapi satu sisi juga kita akan belajar melihat bahwa Hana ini dia komat kamit berdoa bukan hanya karena kerinduannya punya anak. Karena memang pada waktu itu secara kalau enggak punya anak itu dianggap kena kutuk. Nah, tapi di luar kerinduannya, di luar culture anggapan kena kutuk, tapi terlebih dari itu apa? Dia seperti perasaan dendam, aku mau menunjukkan kepada Penina, aku mau membuktikan bahwa aku bisa. Jadi komat kamitnya dia itu bukan semata-mata pengen punya anak, tapi rasa marah, rasa panas dia. Nah, kemudian dia berdoa. Pada waktu itulah Imam Eli berkata kepada dia bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kau inginkan. Kemudian di situ dia berkata minta belas kasihan. Yang luar biasanya adalah kemudian dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Yang kita belajar di sini adalah apa? Disitulah justru dia berjumpa dengan Tuhan. Dia belum punya anak loh, dia belum hamil. Dan dia tahu bahwa dia setelah ini keluar, dia pasti akan berjumpa dengan si provokator itu lagi, yaitu si Penina. Tapi kenapa dia mengambil keputusan untuk tidak muka muram? Karena di situ dia berjumpa Tuhan. Dan dia mengambil keputusan untuk mengampuni. Nah, hidup diwarnai dengan berbagai keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Dan mari, dalam hidup ini, kita mau sama-sama membuat satu keputusan yang seringkali orang sulit mengambilnya. Keputusan untuk apa? Mengampuni. Ini penting sakit sekali. ya. Iya, tapi jangan khawatir. Sebab ketika kita melepaskan pengampunan, di situ sebetulnya kemerdekaan akan terjadi. Lega. Tapi ada konsekuensi kalau tidak mengampuni. Dalam Injil Matius pasal ke-6,
ayat yang ke-14 bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya tentang bagaimana berdoa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami itu. Nah, orang seringkali bertanya, mana yang paling penting di bagian doa Bapa Kami? Sesungguhnya dijelaskan di ayat yang ke-14. Dikatakan di sana firman Tuhan seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kalau tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Tapi kalau mengampuni, Bapa di surga pun akan memberikan pengampunan kepada setiap kita. Nah, betapa pentingnya saya ingatkan berapapun kita punya jam terbang pelayanan, urapan, pendidikan tinggi, status sosial yang hebat atau apapun. Tapi kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Maka mari kita akan buat keputusan untuk supaya kita hidup senantiasa mengampuni. Kenapa? Ada kasih yang tak berkesudahan diberikan kepada kita. Ketika kita bertobat minta ampun dosa, kasih Bapa sorgawi itu akan mengalir dalam diri kita. Dan itulah yang akan memampukan kita untuk bisa mengampuni orang lain. Pengalaman diampuni memampukan kita mengampuni orang lain. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Nah, ini dia. Ya, satu kali saya membaca buku, judulnya menarik sekali. Judulnya begini, Keajaiban Kasih Karunia. Penulisnya adalah seorang wartawan. Tapi buku tersebut sangat memberkati saya. Dia berkata begini, ini buku kita kira-kira 20-an tahun yang lalu. Dia berkata bahwa kalau seseorang tidak bisa mengampuni orang lain, itu sama saja dengan orang tersebut menghancurkan jembatan kehidupan menuju masa depannya. Membakar sendiri. Menghancurkan seluruh jembatan kehidupan menuju masa depan. Dengan kata lain, bahwa orang yang tidak pernah bisa mengampuni, maka dia tidak punya masa depan. Sangat memilukan dan sangat membahayakan. Tapi itu kami mengajak para pemirsa, siapa tahu ada di antara kita yang bertahun-tahun menyimpan kepahitan. Anda tidak akan mungkin bisa mengampuni dengan kekuatan Anda sendiri. Maka itu pertama datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kemurahan hatinya. Akui dosa kepahitan Anda. Akui sakit hati Anda. Dan ketika Anda mengakuinya, minta ampun. Tuhan akan mengampuni dan bahkan Tuhan akan melepaskan kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan itu. Supaya Anda memiliki modal utama. Kasih Allah itu yang memampukan Anda untuk bisa mengampuni orang lain. Nah, dengan demikian Anda akan mendapatkan modal yang tidak bisa dibeli oleh dunia ini. Tapi diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Bagikan secara cuma-cuma, khususnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita.